Halo guys, welcome back to my channel YouTube Privasan AKA. Dan pada kesempatan kali ini kita mau ngopi. Apa itu ngopi? Ngopi adalah ngobrol happy dengan tema kuliah di jurusan agribisnis. Nah, jadi kita di sini kedatangan narasumber dari Kak Akbar. Beliau itu adalah alumni dari Universitas Diponegoro dari jurusan agribisnis. Nah, jadi kita di sini bakalan ngobrol banyak banget terkait dari apa sih kuliah di jurusan agribisnis itu, ngapain aja, kemudian prospek kerjanya gimana, kendalanya apa, suka dukanya apa, dan tentunya masih banyak lagi. Oke, saya ingatkan kembali bagi teman-teman semua yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan di-subscribe terlebih dahulu agar nantinya menerima notifikasi ketika kita mengupload video terbaru. Seperti apakah keseruan ngobrol happy kita pada hari ini? Pokoknya langsung aja check it out. Halo Kak Akbar. Halo, halo teman-teman, halo juga Rifa. Gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah baik ya, sehat juga. Ya, Bener baik-baik. banget nih, pertama pertanyaan pas waktu ketemu itu biasanya kabar. Karena apa Benar-benar. ya, di keadaan sekarang itu yang paling penting kan kesehatan gitu ya. Iya. Gimana Rifa, sehat juga nggak? Alhamdulillah saya juga sehat nih. Sekarang udah lulus nih Kak dari Undip ya? Aku belum, aku masih semester akhir. Oh gitu. Pejuang skripsi dong ya Iya, berarti ya? betul banget. Mantap. Jadi kan kita kemarin dapat request Kak dari teman-teman semua terkait dari Kak buatin video dong terkait dari kuliah di jurusan agribisnis itu ngapain aja kayak gitu. Nah, kita di sini kan ibaratnya kayak kebetulan banget ketemu dari Kak Akbar. Nah, jadi di sini kita berharap buat dari Kak Akbar ini bisa sering-sering ke teman-teman semua terkait dari kuliah di agribisnis kayak gitu. Nah, sebenarnya kan dari kuliah itu ada banyak jurusan ya Kak ya. Tapi kenapa sih dari Kak Akbar itu kok memilihnya di jurusan agribisnis? Kenapa Kak itu? Oh oke, sebenarnya mungkin perkenalan dulu kali ya. Ah, boleh, boleh, boleh. Iya kan, karena nggak kenal nggak Gak sayang gitu. sayang. Oke, sebelumnya selamat apa ini? Kalau di sini masih malam nih. Di sini Bagi masih malam bener. teman-teman, bagi audiens gitu ya, dan Mm-mm. juga Riva. eh Sebenarnya perkenalkan, nama aku Akbar Rizky Hasim. Jadi teman-teman biasanya manggil dengan sebutan Akbar. Saat ini kesibukannya gitu ya, Mm-mm. masih kuliah di Agribisnis Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro. Eh Apa ya, kalau ditanya gitu ya, kenapa sih aku pribadi memilih gitu ya, memilih agribisnis di perjalanan studi aku di strata S1 ini gitu ya. Mm-mm. Sebenarnya alasannya nggak ada yang menarik sih ya. Sebenarnya pada umumnya aja. Kalau ingat pas waktu itu mau masuk agribisnis, sama halnya dengan teman-teman yang mau cari-cari PTN gitu ya. Mana yang cocok, mana yang kelihatannya ini sesuai dengan diri kita. Pas waktu itu kebetulan aku apa ya? Kalau bisa dibilang analisa potensi diri, Pak. Mm-mm. Jadi kalau teman-teman mungkin tesnya beda-beda ya. Ada yang tes psikolog, ada tes apalah itu. Kalau aku dulu pas waktu itu tes ada namanya jari potensi. Ya Ah, sebenarnya percaya nggak percaya sih. Tapi pas waktu itu aku sebagai indikator lah ya. Kita coba-coba lah. Pas waktu itu aku orangnya termasuk orang yang banyak memakai logika. Jadi adalah kecocokan relevansi ke agribisnis itu satu. Yang kedua kayaknya ada support dari orang tua ya. ah. Ya pas waktu sebelum kita masuk ke perkuliahan, kita izin dengan orang tua, kita ngobrol, kita diskusi, dan alhamdulillah dari orang tua pun juga mensupport gitu. Ya bisa dibilang sih bapak saya juga termasuk backgroundnya agribisnis, jadi nggak jauh-jauh lah dari orang tua kayak gitu. Itu sih Oke. kurang lebih Pak. Iya. Berarti ibaratnya di situ kayak apa ya, dari orang tuanya Kak Akbar itu emang benar-benar menginginkan dari Kak Akbar itu sekolah di agribisnis gitu ya Kak ya? Kalau orang tua aku nggak mengarahkan harus kemana gitu nggak, Mm-mm. tapi uh, menawarkan gitu ya kepada anaknya mau kuliah di mana gitu. Dan aku sendiri kan setelah analisa potensi, oh ada kecocokan nih di agribisnis, ya aku baru ngobrol lah sama orang tuaku dan alhamdulillah juga disetujui dan akhirnya kita ya jalan lah sampai sekarang. Oh gitu. Analisis potensi itu waktu SMA ya Kak ya? Atau kita tes gimana Betul, gitu? betul. Pas waktu SMA sih, pas waktu itu. Oh, berarti kita tes juga nih kayak misalnya tes psikolog gitu ya? Sama aja kayak gitu? Ya hampir sama kayak gitu. Kalau enggak ya kalian nggak usah bingung-bingung kayak kalian minatnya di mana gitu ya. Kalian pelajaran apa yang kalian sukai. Semua di kuliah kalian suka biologi atau suka pelajaran IPA ya, saintek gitu ya, kalian masuknya ke saintek. Tapi kalau kalian suka
Mungkin ada ya yang sekarang itu perkuliahannya sukanya berjualan gitu ya, jualan online gitu. Wah, cocok banget nih di bisnis. Terus kebetulan nih kalian IPA gitu ya. Kan bisnis kan biasanya jurusan bisnis itu di Soshum ya, IPS ya. IPS. Nah, cari-cari nih yang saintek apa? Oh, adanya agribisnis. Nah, cocok banget nih untuk kalian yang kurang lebih mempunyai minat seperti itu. Oh gitu. Berarti kalau agribisnis di Undip itu masuknya saintek ya Kak? Kalau misalnya nih saya SMA-nya nih Sosum gitu ataupun IPS, bisa nggak sih kalau misalnya masuk ke saintek kayak gitu? Kalau dibilang bisa sih tergantung apa namanya ya, SBM ya, atau Mm-mm. jalur masuk lah ya. Iya. Kalian kalau SNM kan nggak mungkin ya. Mm-mm. Mungkin SBM atau jalur masuk ujian mandiri kayak gitu mungkin bisa. Tapi kalau dibilang relevan, sebenarnya relevan. Jadi kalau di agribisnis kan ada kayak ekonomi, akuntansi kayak gitu. Tapi kalian juga harus menguasai apa ya? Kalau bisa dibilang IPA lah, IPA juga ya gitu. Oh, Tapi oke oke. masuknya agribisnis itu adalah saintek. Oh siap siap. Berarti Tapi kalau ibaratnya anak IPS mau daftar bisa kok, oke tenang ya aja. berarti kita masuknya besok misalnya mau UM gitu berarti kita pilihnya ya saintek ya Kak ya. Soalnya kan emang dari agribisnis itu masuknya ke saintek gitu ya. Betul, betul banget. Oke oke. Sekarang lanjut nih Kak terkait dari prospek kerja. Kalau misalnya kita kuliah di agribisnis, itu kerjanya ke depannya kayak gimana sih? Biasanya kan di teman-teman semua kalau kuliah itu kan bingung prospek kerjanya itu seperti apa. Makanya mereka belum punya gambaran mau kuliah jurusan ini, kerjanya kayak gimana gitu Kak. Mungkin sedikit bisa dijelasin ke teman-teman gitu. Oh, oke oke. Untuk prospek kerja di agribisnis, oh sebelum aku ngobrolin prospek kerja ini ada dua lah. Kalau Mm-mm. kalau aku bilang sih kelebihan dan kekurangan ya. Kalau kalian nantinya berkecimpung gitu ya di program studi agribisnis ini juga terkait dengan prospek kerja. Kelebihannya adalah agribisnis ini sangat luas. Jadi prospek kerjanya itu luas banget. Bisa jadi kalian wirausaha, ya kan? Mm-mm. Bisa jadi kalian jadi akademisi, peneliti, ataupun mungkin di lembaga-lembaga penelitian lah ya. Bisa juga kalian masuk ke pemerintahan ya, Kementan ataupun mungkin Kementerian Perdagangan dan lain sebagainya. Bisa juga apa ya namanya? Ya pokoknya itulah politik, bisa juga ya, dan di kita itu ditekankan di wirausaha sih memang. Di wirausaha Mm-mm. juga yang paling banyak. Jadi sangat luas, masih beragam gitu loh. Nggak harus seumpama ya katakanlah ya kalau kita kedokteran kan harus jadi dokter, Mm-mm. ya kan? Benar. Kalau apa namanya psikolog harus jadi psikolog gitu ya. Nah, kalau di agribisnis enggak, kita memilih memilih mau jadi apa kita ke depannya. Oh gitu Seru bisa ya. ya Kak. Kita memilih sendiri itu Tapi bisa nah berarti. ini sekaligus kekurangan kalau menurutku. Karena apa? Karena itu terlalu luas, jadi kita sendiri yang harus aktif, ya Mm-mm. kak, ya kan kita harus aktif untuk apa ya mencari tahu minat kita, bakat kita kemana, ya kan ke depannya mau jadi wirausaha kah, atau mau jadi akademisi kah, atau masuk ke pemerintahan kah, atau ke perusahaan swasta multinasional, kita sendiri yang harus menggali-gali diri kita sendiri kayak gitu. Nah, jadi harus aktif sih, nggak bisa pasif gitu. Kayak Oke gitu, oke. Pak. Mm-mm, benar-benar. Berarti ibaratnya di sini tuh ketika kita kuliah di jurusan agribisnis itu emang prospek kerjanya tuh luas banget ya Kak ya. Jadi ibaratnya nggak menutup kemungkinan kalau kita itu ke depannya tuh bingung buat nyari kerja kayak gitu. Emang di sini tuh ibaratnya kembali ke diri kita masing-masing. Ibaratnya mau kerja di agribisnis itu bagian apa-apa yang penting kita aktif gitu Kak ya. Betul. Mm. Banyak juga kok perusahaan peternakan pertanian kan ya kalau seperti yang kalian tahu Mm-mm. kayak apa ya? Eh Indomelek kayak gitu ya. Perusahaan susu atau perusahaan pertanian dari bibit, benih, bisi kayak gitu ya. Atau perusahaan Japfa yang kalian makan sehari-hari lah. Itu kan semua Mm-mm. perusahaan agribisnis kan. Oh gitu, ya Jadi ya ya. sebenarnya bisa juga masuk ke sana. Ya tergantung Oke. diri kalian lah minatnya kemana. Mm. Kalau terkait dari mata kuliah yang biasanya kita pelajari apa Kak? Oh, mata kuliah ya. Mm-mm. Nah, ini unik juga di agribisnis nih. Pokoknya banyak serunya aja di kita. Apa tuh uniknya? Oke, oke. Jadi kalau di agribisnis itu gini-gini. Di agribisnis itu kan program studi. Mm-mm. Jurusannya pertanian. Kalau di Undip ya, Mm-mm. fakultasnya peternakan dan pertanian. Nah,
Di Fakultas Peternakan Pertanian itu terdapat 4 program studi. Ada peternakan, ada teknologi pangan, ada agroekoteknologi, dan juga ada agribisnis. Agribisnis, ya. Nah, hebatnya ini matkul agribisnis itu kita mempelajari semuanya. Ya, gimana tuh? Kita mempelajari peternakan, iya. Kita juga pernah belajar ada matkulnya budidaya ternak perah, ternak potong, kayak gitu ya. Ya. Ada juga kita belajar agroekoteknologi, budidaya tanaman pangan, budidaya tanaman perkebunan, kayak gitu ya, hortikultura. Ada juga kita belajar teknologi pangan seperti pengolahan pasca panen, kayak gitu loh. Dasar teknologi hasil pertanian, itu juga kita belajar. Ditambah kita matkul agribisnis yang apa namanya ya, yang sendiri gitu, seperti ekonomi, akuntansi, dinamika kelompok, ekonomi makro, ekspor. Kita juga belajar juga perdagangan internasional kayak gitu. Tapi memang di agribisnis itu tidak mendetail. Kita harus belajar banget di ahli di sini gitu. Kalau peternakan kan harus menguasai semua peternakan secara mendetail kan. Kita Ya, cuma dapat dasar-dasarnya aja. Sisanya kita jadikan bisnis seperti itu kurang Oh lebih. gitu. Jadi ya kita dapat dosen juga dari peternakan, kita juga dapat dosen dari teknologi pangan, kita juga dapat dosen dari agroekoteknologi kayak gitu. Wah, Spesial lah. seru lah. Ibaratnya satu jurusan tapi bisa ibaratnya apa ya, belajar di 4 program studi ya Kak ya. Kayak gitu ya. 3 ya. Betul, Ada betul. pertanian, agro, sama teknologi pangan juga bisa dipelajari di Nah, agribisnis. Tapi secara umum gitu ya Kak ya berarti. secara umum seperti itu, tapi kalau menjabarkan matkul ya banyak banget lah ya matkulnya. Tapi kurang lebih kita pelajari seperti itu. Kan ada 2 nih, agri sama bisnis. Ya pokoknya mata kuliah yang bersinggungan dengan pertanian, dari budidaya, dari apa namanya persiapan sarana produksi hingga kita pengolahannya sampai ke bisnisnya. Ibaratnya gini deh, kita punya Starbucks, ya kan? Dan kita punya kebunnya, gitu. Oh gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, mantap Pak. Kayaknya kuliahnya seru banget ya Kak. Kalau terkait dari tugas dan juga praktikumnya biasanya ngapain nih? Oke. Kalau tugas ya, kalau ngomongin tugas, benernya di kuliah ini ya, ini berbeda dengan kita belajar pas waktu sekolah ya, entah itu SMA ataupun sekolah-sekolah sebelumnya gitu. Kalau di kuliah kita harus lebih aktif gitu, dan tugas yang diberikan oleh dosen ataupun juga cutting yang apa ya, asisten praktikum biasanya itu lebih menekankan ke diskusi ya, diskusi kelompok atau diskusi dengan dosen yang berkaitan kayak gitu ya. Tugas juga sama. Jadi kita harus diskusi atau kelompok dengan teman-teman, harus aktif di sana, kurang lebih seperti itu. Jadi apa ya? Tidak ada yang pasif gitu. Ada yang pasif, tapi ya bisa nggak bisa nanti mereka juga harus aktif gitu. Dan itu akan menjadi kebiasaan di kita itu. Oke. Kalau terkait dari ketika kita mau masuk di jurusan agribisnis, apakah kita harus punya ibaratnya kayak public speaking yang bagus gitu Kak? Ataukah itu emang bisa dilatih buat kedepannya kayak gitu? Enggak butuh sebenarnya. Banyak juga teman-temanku agribisnis yang ibarat kata ya, dia masih belum berani berbicara di depan umum kayak gitu ya, atau masih apa ya, tektokan sama orang itu masih kaku dan juga masih pendiam kayak gitu juga banyak. Nah, itu gunanya kuliah gitu ya. Karena di perkuliahan itu sejatinya kalian tidak hanya belajar terkait materi gitu ya. Kalian juga belajar bagaimana berinteraksi, bagaimana, makanya nanti ada organisasi juga kan di kampus kayak gitu ya. Iya. Nah, sangat relevan lah kehidupan kalian itu dengan apa-apa aja yang di agribisnis kayak gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi nggak perlu, tapi aku yakin dan percaya kalau nanti kalian udah masuk ke agribisnis, hal-hal tersebut itu udah akan menjadi kebiasaan kayak gitu, public speaking ataupun mungkin kalian akan berbicara di depan umum, itu udah bisa terlatih lah, bisa dilatih lah. Oke, berarti Gitu. yang namanya di public speaking itu ibaratnya ketika kita tuh nggak harus mahir banget ya Kak dari public speaking nanti, soalnya kan di kuliahnya kita juga bakal diajarin
ataupun kita secara otomatis bakal bisa yang namanya public speaking, entah itu kita ikut organisasi ataupun kita ibaratnya kayak apa ya, praktikum-praktikum dan juga diskusi dengan dosen itu juga bakal terlatih buat kita kayak public speakingnya kayak gitu ya kayak. Betul, betul. Kalau terkait dari ini Kak, harus jago bahasa Inggris nggak sih kalau kita kayak mau masuk ke agribisnis itu? Ataukah misalnya kita cuman punya dasarnya aja nggak apa-apa kayak gitu? Soalnya kan biasanya banyak teman-teman yang nanya, harus jago bahasa Inggris nggak sih kalau masuk agribisnis kayak gitu? Aduh. Ah, kalau aktivis sendiri sih, kalau dibilang jago ya, yang nggak harus sih. Aku pastikan nggak harus. Tapi ya kalau kita udah mau kuliah ya biasanya di level SMA, bahkan sampai SD pun juga kita udah belajar bahasa Inggris ya. Iya nggak Ya sih? benar-benar. Ya nggak apa. Jadi ya Iya benar. seenggaknya kita udah paham basicnya lah ya. Hmm. Nah, kalau di mana? Di agribisnis sendiri, karena kita juga di Indonesia gitu ya, interaksi kita pakai bahasa Indonesia coy gitu ya. Kalau kita agribisnis, mungkin agribisnis mana ya, luar negeri gitu ya, Hmm. Universitas California gitu ya, mungkin itu harus jago bahasa Inggris ya. Iya Tapi benar-benar. karena kita di Undip, di Indonesia, jadi ya interaksinya pakai bahasa Indonesia. Namun memang bahasa Inggris ini bukan kita harus jago, enggak, tapi seenggaknya kita bisa. Karena apa? Karena di akhir nanti kalau kita lulus kan ada yang namanya TOEFL kan, minimal TOEFL. Hmm. Tapi jangan khawatir. Sekarang juga banyak sekali pelatihan-pelatihan, lembaga-lembaga ataupun mungkin organisasi di mahasiswa yang bisa untuk mewadai teman-teman mau belajar bahasa Inggris. Kayak gitu. Oke oke. Berarti ibaratnya di situ ketika kita memiliki basic public speaking dari bahasa Inggris itu ibaratnya menjadikan nilai plus ya Kak, terkait kita kalau kita itu mau masuk ke agribisnis kayak gitu. Soalnya kan emang berguna banget kalau besok misalnya kita mau lulus nih harus kayak tes TOEFL dan sebagainya kayak gitu ya. Iya, iya. Secara basicnya tetap harus punya sih kalau Mm-mm. menurutku ya. Tapi jangan khawatir. Kan banyak nih yang minder kan. Wah, Mm-mm, aku benar-benar. kok nggak bisa bahasa Inggris. Wah, ini aku juga kacau. Jangan. Bahasa Inggris itu intinya percaya. Kalau teman-teman percaya, percaya diri, aku yakin bisa. Yang Oke. penting jangan takut aja. Gitu. Siap-siap. Yang penting jangan takut buat mencoba kayak gitu. Kalau terkait dari skill yang harus kita miliki ketika kita jadi anak agribisnis itu apa sih Kak? Ataukah kita harus memiliki kecepatan, ataukah kita harus memiliki analisis yang bagus, ataukah gimana Kak skillnya itu? Oke, untuk skill ya. Kalau ngomongin skill sih di agribis itu ya sama seperti jurus-jurus lain sih. Kalau kalau apa ya dibilang soft skill ya harus kita punya bagaimana cara kita menyelesaikan suatu masalah gitu ya. Aku Mm-mm. rasa ini semua lah, semua mahasiswa juga harus punya ya critical thinking ya, berpikir kritis gitu ya. Tapi kalau agribis sendiri sih, kalau aku pribadi melihatnya karena nanti kita akan bersinggungan dengan yang namanya sosial ya, entah itu petani, entah itu perusahaan gitu ya. Jadi ya penting kita memiliki skill yang namanya negosiasi skill kayak gitu ya, Mm-mm. atau berkomunikasi lah, communication skill itu juga sangat penting kalau kita miliki. Tapi sekali lagi aku bilang ke teman-teman kalau jangan khawatir kayak gitu. Kalau kalian nanti masuk kuliah ya, mungkin sekarang ada yang merasa, wah aku nggak punya basic nih ya, aku belum punya Benar-benar. skill-skill yang memadai gitu ya. Jangan khawatir, aku bilang. Masih banyak wadah-wadah yang kalian nanti bisa kembangkan sendiri skillnya gitu. Termasuk organisasi juga kayak gitu. Jadi kalau menurutku masalah skill mah urusan belakang gitu. Yang penting alasan kalian, ya kan? Mm-mm. Memang pilihan kalian, sama jangan lupa restu dari orang tua Orang tua. kalian. Oke, siap. Gitu. Kalau terkait ini Kak, perubahan yang dialami dari Kak Akbar sebelum masuk dan juga setelah masuk agribisnis itu apa sih Kak? Mungkin terkait dari perubahan apa namanya pola pikir ataukah perilaku dan juga sebagainya mungkin bisa disering-seringkan ke teman-teman kayak gitu. Oke. Kalau perubahan ya, perubahan bentuk mungkin. Kan kita tambah gede ya. Enggak. Perubahan bentuk. Kalau yang pasti ya, karena Mm-mm. kita pendidikannya ya pendidikan tinggi ya, orang bilang pendidikan tinggi, kita juga harus yang pertama berubah atau meningkatkan pola pikir mindset ya. Mindset kita melihat suatu masalah, melihat dunia ini kayak gitu ya, melihat pendidikan kayak gitu, itu yang pertama.
aku rasa ini semua jurusan juga mengajarkan hal ini, aku yakin. Nah, selain itu juga apa ya? Mungkin di interaksi sih, interaksi sama komunikasi sih. Karena sebagai mahasiswa kita itu punya waktu 24 jam. Berbeda ya, berbeda dengan kita pas waktu SMA ya. Kita Iya, dibatasi oleh ruang-ruang lah ya. Kita benar-benar. dibatasi oleh ruang-ruang yang dimana ruang-ruang itu diatur. Namun di perkuliahan ini, perkuliahan adalah tentang pilihan, teman-teman. Terserah kalian mau milih matkul ini, bahkan kalian mau milih organisasi apa, mau kalian melakukan apa, mau kalian nggak ikut kelas, ataupun mungkin mau kalian menjadi orang yang lomba-lomba terus, itu adalah pilihan. Oleh karena itu, ya disitulah apa namanya ya, perubahan interaksi itu kita sangat penting gitu. Kita harus bisa untuk berkomunikasi dengan orang, atau kita harus bisa untuk menyesuaikan, beradaptasi dengan lingkungan kayak gitu. Dan aku pikir ya apa ya, kepekaan sosial dan juga komunikasi itu diasah terus dan akhirnya meningkatlah kayak gitu. Oke, oke. Kalau dulu Kak Akbar ini ikut organisasi apa aja Kak waktu kuliah? Kemudian cara bagi waktunya gimana sih? Mungkin bisa diceritain dikit biar nanti teman-teman juga ibaratnya kalau besok kuliah bisa apa ya? Kayak ibaratnya mempunyai gambaran kayak gitu Kak buat cara bagi waktunya kayak gitu. Oke, kebetulan aku nggak ikut organisasi. Masa? Aduh, apa ya? Gini, aku mau cerita dulu sih. Sebelum apa ya? Sebelum aktif kuliah gitu ya. Mm-mm, Pas waktu maba aku berpikir gini teman-teman, karena aku dulu pas waktu SMA orangnya cukup aktif ya. mm-mm. Jadi aku berpikir enggak lah, pas waktu kuliah aku mau fokus kuliah juga, ya mau cuman jadi mahasiswa ya. Kalau di sini kenalnya itu mahasiswa kupu-kupu, Ya benar, sebutannya mahasiswa kupu-kupu. kupu-kupu, kuliah pulang gitu ya. Aku juga pengen kayak gitu, sempat terpikir seperti itu. Namun tidak bisa, nggak tahu kenapa ya, apa ya? Kayak momen kuliah itu adalah momen yang pas ketika kita itu mencari teman, ketika kita itu mencoba hal yang baru gitu ya. Dan salah satunya adalah organisasi gitu. Nah, kebetulan di tahun pertama gitu ya, aku ikut beberapa organisasi lah ya, karena masih maba, masih tahap mencoba-coba ya. Jadi aku ya cuma beberapa aja sih, kayak aku pernah di Badan Eksekutif Mahasiswa ya. Udah pada tahu ya BEM itu ya? Belum, belum. Oh belum. Ya kalau kalian sebutnya OSIS lah biasanya ya. Kalau di Ya, di SMA SMA mah berarti OSIS ya. Kalau di kuliah organisasi, BEM gitu. Mm-mm. kalau ya kurang lebih seperti itu, tapi Ah, juga ada banyak perbedaannya gitu. iya. Ya kurang lebih seperti itulah, eksekutif tertinggi lah bisa dibilang, yang mewadahi semua apa namanya, semua unit pelaksana kegiatan atau ekskul lah ya. Mm-mm. Jadi intranya itu ada di BEM. Oke, Nah, oke. aku pas pertama itu di BEM Universitas Diponegoro. Nah, itu ketemu sama teman-teman dari fakultas-fakultas lain gitu ya. Jadi seru seru banget di sana. Aku juga apa namanya ya? Senat ya. Aku juga pernah Mm-mm. di Senat. Kalau Senat itu legislatifnya teman-teman. Kalau SMA biasanya MPK lah, MPK Iya. gitu ya. Majelis Perwakilan Kelas gitu. Aku juga di fakultas, tapi di fakultas itu di tahun pertama. Tapi di tahun kedua aku nggak bisa nih, kebanyakan organisasi. Finalnya aku memutuskan untuk fokus satu organisasi, yaitu di BEM FVP. Mm-mm. Undip bagian pas waktu itu staf ya, staf advokasi dan kesejahteraan mahasiswa. Oh, di tahun pertama yang di BEM Undip itu aku bidangnya ini harmonisasi kampus Mm-mm. gitu. Lalu di tahun ketiga, nah ini sebenarnya apa ya, tahun ketiga ini kan tahun yang kalau di Undip itu udah paling senior lah di organisasi gitu Iya. ya. Mm-mm. Di tahun ketiga ini aku ya alhamdulillah diamanai sama teman-teman FVP, Fakultas Peternakan Pertanian, atau teman-teman jurusan untuk memimpin BEM FVP gitu ya. Memimpin BEM Fakultas Peternakan Pertanian. Jadi aku pas waktu itu jadi ketua gitu. Itu untuk organisasi, Pak. Iya, Udah ya, benar-benar. organisasi toh ya. Oh, oh, Sama apa cara lagi? bagi waktu tadi. Oh, cara bagi waktu. Sebenarnya Kuliah aku dan juga organisasi gimana tuh? uh,
agak sebel sih ditanyain cara membagi waktu itu. Karena apa? Gini, bukan karena apa-apa sih. Sebenarnya karena gini. Heeh. Sejatinya setiap orang itu punya proporsi berpikir sendiri-sendiri gitu. Tidak bisa namanya aku punya teori seperti ini akan pas dengan teman-teman yang teori seperti ini tuh. Dan cara yang paling efektif untuk membagi waktu gitu ya, manajemen waktu itu adalah dengan kalian mencoba gitu. Kalian mencoba nih posisi kalian, kebutuhan kalian itu seperti apa. Baru nanti kalian akan menemukan formula yang pas bagaimana cara kalian membagi waktu kalian gitu. Entah kalian nanti bagi waktu sisihkan untuk paginya baca buku atau nanti siangnya kuliah, nanti sorenya rapat atau sebagainya lah. Itu kebutuhan setiap orang kan beda-beda ya. Jadi aku nggak Benar-benar. bisa bilang kalau aku punya manajemen waktu yang bagus atau aku punya manajemen waktu yang optimal enggak, tapi aku punya manajemen waktu yang cocok dengan aku. Dan yang paling penting aku perlu ingatkan adalah ya manajemen waktu itu adalah bagaimana cara kalian menentukan prioritas. Sesimpel itu sebenarnya. Kalau kalian pikir ini tuh penting dan mendesak, ya kalian harus lakukan. Tapi kalau itu penting tapi tidak mendesak gitu ya, ya kalian bisa tunda. Oke, Tapi oke. kalau itu mendesak tapi tidak penting, kalian bisa delegasikan. Kalau itu tidak mendesak dan tidak penting, ya udah, ya kalian tinggalkan lah ya. Kalian cuman harus jadwalkan ulang lah di kalian waktu benar-benar kosong ya kayak main gitu kan sebenarnya tidak penting dan tidak mendesak kan ya. Iya, iya, benar-benar. Ya, Oke. kurang lebih seperti itu. Jadi intinya dari manajemen waktu cuma satu, teman-teman. Apa coba? Utamakan Yaitu prioritas. adalah prioritas ya. Tapi yang paling penting satu, bagaimana cara kalian mendesak diri sendiri. Karena gini, kadang-kadang kita itu nggak bisa mendesak diri sendiri, terus akhirnya kita malas gitu ya. Benar-benar. Itu yang Nah sering itu terjadi sebenarnya tuh. malas itu yang membuat manajemen waktu kita sebenarnya berantakan. Sesimpel itu sih. Oke. Gitu, Pak. Oke, sekarang pertanyaan terakhir nih Kak. Pesan buat teman-teman semua yang besok tuh pengen kuliah di agribisnis. Mungkin kayak persiapannya harus apa aja, kemudian kayak tips dan triknya mungkin bisa dikasih apa namanya pesan-pesannya deh Kak buat dari teman-teman semua guys. Gitu. Oke, untuk pesan kesan dan pesan ya. Bagi Mm-mm. teman-teman yang mau ya, berarti ini kan viewersnya kebanyakan SMA dari ataupun apa gitu. Yang pengen mau kuliah besok. berkuliah gitu Mm-mm. ya di agribisnis ya. Eh sebenarnya gini sih teman-teman. Ini aku agak retorik dikit sih, tapi ya nggak masalah. Tapi ini fakta yang harus aku bilang ke teman-teman adalah pangan ya. Soal pangan adalah hidup matinya bangsa gitu. Jadi kuliah agribisnis itu bukan suatu hal yang tabu, bukan suatu hal yang tidak bisa dibanggakan atau suatu hal yang malu-maluin enggak. Tetapi kuliah di agribisnis adalah bagaimana cara kita untuk terus hidup berkelanjutan gitu. Kita adalah orang yang menyediakan pangan, kita adalah orang yang apa ya, yang berkecimpung dalam hal pertanian atau peternakan gitu. Jadi semua yang kita lakukan itu adalah semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pangan. Pada intinya seperti itu kalau kuliah di agribisnis. Namun bagi teman-teman inilah yang aku bilang jangan takut gitu. Kalian jangan takut untuk memulai gitu. Kalau kalian udah bersiap dan juga merasa siap untuk masuk kuliah, ya why not gitu. Semua masalah ataupun ya aku nggak tahu ya, aku nggak bisa mengeneralisir masalahnya apa, tapi kan setiap orang pasti punya problemnya sendiri gitu. Nah, aku yakin pasti ada jalan kalau kalian pengen benar-benar niat untuk pengen berkuliah, apalagi di agribisnis gitu. Itu kalau apalagi ya, kalau di agribisnis sih ya nggak ada ini ya, nggak ada tips tertentu selain jangan lupa untuk kencengin belajarnya gitu ya. Ya belajar tes masuk, kalian juga harus cermat dalam melihat apa namanya ya, universitas-universitas yang mau kalian masukin ataupun juga jurusan-jurusannya. Kalau di Undip selama kalian mau masuk ke agribisnis ya kalian harus tahu di agribisnis itu seperti apa kayak gitu. Atau dengan menonton channelnya Rifah ini ya sangat bermanfaat gitu. Kalian udah satu langkah lebih dekat gitu ya
tahu Dan tentang kuliah. hal ini gitu. Kalian nggak usah lihat buku lagi atau kalian nggak usah lihat ke Undip lagi. Kalian cukup dengerin ini aja udah belajar ya di agribisnis itu seperti apa. Ini adalah cara kalian untuk belajar dan aku apresiasi itu. Gitu. Udah Oke. sih. Selain Siap-siap. itu ya nanti kalian silakan nikmatin aja lah kalau udah keterima mah. Tinggal kalian cari-cari informasi yang banyak tentang organisasi ataupun tentang perkuliahan itu sendiri kayak gitu. Oke. Mantap, mantap. Banyak banget ya. Ada yang mau ditambahin lagi nggak, Kak? Atau udah cukup nih? Cukup ya kiranya. Apalagi ya Pak? Kalau aku pribadi mah, kalau ngomongin agribisnis ya, kalau di Undip akreditasinya A. Nah ini yang belum tadi kita ini ya bahas Belum kita ya. singgung ya tadi. Di kita itu akreditasinya A. Jadi bagi kalian ya mungkin ada kan yang Nyari dulu apa namanya akreditasinya. ah kan kalau nggak gitu kan nanti tanyain temen kan yang Benar-benar. punya mah apa akreditasi B nggak keren habis itu minder ya kan enggak kan jadi ya kalau Benar. di Undip alhamdulillah kita udah akreditasinya A juga kita apa ya udah bagus lah kalau kalian main-main ke Undip aku yakin juga sekarang tempatnya udah bagus lokasinya juga bagus perkuliahan juga udah oke fasilitasnya udah menunjang juga gitu ya paling itu sih Pak. Oke, siap-siap. Eh, ya kalau ada yang ditanyakan ataupun mungkin ada yang masih belum jelas ya kalian bisa eh, komunikasi ya atau kalian bisa tanya-tanya ke aku juga nggak apa-apa atau melalui Rifah kan juga nggak apa-apa Oke, silakan aku siap-siap. juga open 24 Benar. jam untuk teman-teman yang mau ada pertanyaan boleh menghubungi sosmed aku atau ya gimana lah Oke, atau siap. komen di bawah. Sip-sip, keren pokoknya. Oke, mungkin cukup itu aja dari Kak Akbar untuk perbincangan kita hari ini. Pokoknya terima kasih banget buat udah nyempetin waktu kita buat ngobrol-ngobrol terkait dari kuliah di jurusan agribisnis. Semoga video ini bisa menjawab dari pertanyaan teman-teman semua terkait dari seperti apakah kuliah di agribisnis itu kayak gitu. Oke, teman-teman semua mungkin cukup itu Oke. aja buat perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like dan juga subscribe di YouTube Rifasan Aka dan juga tentunya tunggulah untuk video-video kami berikutnya kayak gitu. See you next time video. Dadah.